wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia. Tak lupa pula salawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa obor kebenaran dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum kita masuk pada materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nawiti selaku moderator. Selanjutnya ada Marlisa Zalianti selaku pemateri pertama. Selanjutnya Ramadian selaku pemateri kedua. Selanjutnya Jini Ariska selaku pemateri ketiga. Selanjutnya Adi Indrawan selaku pemateri keempat. Selanjutnya ada Wadesri selaku pemateri kelima. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Marlisa Zalianti untuk memaparkan materinya. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu profesional guru. Pengertian profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna mutu kualitas dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan juga sikap diri seseorang profesional. Artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Konsep profesionalisme seperti yang dijelaskan Sumardi bahwa ia memiliki 5 prinsip atau muatan pokok, yaitu pertama, afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega informal. Sumber ide pertama pekerjaan melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesi. Kedua, kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain atau pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi. Ketiga, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, atau belief self-regulation. Dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keempat, dedikasi pada profesi atau dedication dicerminkan dan didedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Kelima, kewajiban sosial atau social obligation merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalisme karena adanya pekerjaan tersebut. Kelima, pengertian di atas merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang berdasarkan definisi tersebut. Maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan kepada pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari Marlisa Zalianti. B. Pengertian guru. Dalam Kamus Besar Indonesia, definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencarian, atau profesinya mengajar. Guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Jika ketiga sifat tersebut tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru. Menurut Henry Adam, seperti yang dikutip Amali Fajar, guru itu berdampak abadi. Ia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya itu berhenti.
Menurut Muhammad Uzair Usman, guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Untuk menjadi guru, diperlukan syarat-syarat tertentu. Apalagi sebagai guru yang profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan ilmu lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati profesi yang memainkan peranan penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah ada di tangan guru. Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, dan sikap serta pandangan hidup siswa. Oleh karenanya, masalah sosok guru yang dibutuhkan adalah guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan pada setiap jenjang sekolah. Keberadaan guru sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaannya memiliki relasi yang sangat dekat dengan peserta didiknya. Relasi antara guru dan peserta didik adalah relasi kewibawaan. Relasi kewibawaan bukan menimbulkan rasa takut pada peserta didik, akan tetapi relasi yang membutuhkan kesadaran pribadi untuk belajar. Kewibawaan tumbuh karena kemampuan guru menampakkan kebulatan pribadinya, sikap yang mantap karena kemampuan profesionalnya yang dimilikinya, sehingga relasi kewibawaan itu menjadi katalisator peserta didik mencapai kepribadiannya sebagai manusia secara utuh atau bulat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi pengertian guru yang dibawakan oleh Saudari Ramadian. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Jenny Ariska. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan masuk kepada materi ketiga, yaitu kompetensi guru. Seseorang dikatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang memiliki kecakapan kerja atau keahlian khusus yang sesuai dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. Kecakapan kerja diterjemahkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial dan ekonomi, serta memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang diakui dan disyahkan oleh kelompok profesinya atau oleh warga masyarakat. Secara nyata, orang kompeten mampu melakukan tugasnya dan di bidang secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi tidak hanya menunjukkan pada kuantitas tetapi sekaligus menunjukkan pada kualitas kerja. Jadi dapat dikatakan bahwa kompetensi dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi yang harus dimiliki untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara berjiwa Pancasila, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi seorang guru, 4. Kompetensi umum. Kompetensi yang harus dimiliki untuk bisa hidup bersama di masyarakat meliputi berinteraksi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional, berinteraksi dengan masyarakat, kompetensi teknis atau keterampilan, kompetensi yang harus dimiliki untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar dan untuk siswa yang memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, melaksanakan administrasi sekolah, melaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan mengajar. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional meliputi hal-hal yang pertama, menguasai landasan pendidikan yang meliputi
yaitu 1. Mengenai tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Mengenai fungsi sekolah dalam masyarakat sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan. 3. Mengenai Baik, itulah tadi materi tentang kompetensi guru yang dibawakan oleh Saudari Jenny Ariska. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Wadesri selaku pemateri kelima akan mempresentasikan hasil diskusi kami bagian C, yaitu pengertian profesionalisme guru. Berdasarkan masing-masing pengertian yang dikemukakan tadi, maka dapat ditarik pengertian bahwa profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Profesionalisme guru dapat dilihat juga dari kesesuaian atau relevansi keluaran pendidikan dengan profesi yang disandangnya. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa profesionalisme guru sama halnya dengan skilled performer, yaitu perilaku yang terampil. Seorang guru profesional dapat tampil dengan penuh perkasa, inovatif, original, dan intensif, merupakan Stavenlor atau Stigler. Bagaimana yang dikutip Dedi Supriyadi, bahwa guru adalah seorang yang senantiasa mencintai profesinya dan pengembangan profesionalnya sebagai guru adalah melalui interaksi dengan sesama guru. Profesionalisme guru bisa ditilik dari kejauh mana ia menguasai prinsip-prinsip pedagogi secara umum maupun didaktik metodik secara khusus yang berlaku setiap pelajaran. Serta segi lain yang perlu dicatat adalah sikap profesionalisme guru merupakan wujud dari pengabdian dan menjunjung tinggi kode etik profesi kependidikan atau keguruan. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesional guru antara lain, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Selanjutnya, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Terima kasih. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Wadesri dengan judul pengertian profesional guru, yang kemudian itu menjadi materi terakhir pada presentasi kali ini. Kepada Saudari Wadesri saya ucapkan banyak terima kasih. Dari tadi dapat kami simpulkan bahwa profesional guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dilakukan seorang guru dengan penuh edukatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan impresif diri. Yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.